Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Hingga kami boleh tidak hanya menangkap, tapi kami juga boleh merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema proses pertumbuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita pahami dalam perjalanan kehidupan rohani kita, bahwa kita mengalami yang namanya proses. Dan tentunya proses itu adalah proses di mana kita harus progresif atau bertumbuh secara progresif. Nah, mari kita buka ayat firman Tuhan kita dalam Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, ya. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, ya. Mula-mula tangkainya, lalu butirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Wow, ini adalah ayat yang sederhana Bapak Ibu Saudaraku. Ini ayat yang sederhana tapi sangat luar biasa. Ayat ini penuh dengan arti. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti seseorang yang menaburkan benih ke tanah. Ini adalah prinsip yang sama dengan perumpamaan penabur benih. Firman Allah seperti sebuah benih yang ditanamkan dalam hati kita. Katakan amin. Yuk, kita baca ya tadi ya. Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Dikatakan ini, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dalam cara yang sama kita menanamkan sebuah benih di tanah, dan tidak mengetahui apa yang terjadi yang membuatnya bertumbuh. Demikian juga dengan firman Tuhan. Katakan amin. Manusia dengan segala pengetahuan kita telah menaruh satelit di orbit, ya. Orang-orang pergi ke bulan, mengirimkan pesawat luar angkasa ke planet lain. Untuk semua yang bisa dicapai manusia dan dengan segala pengetahuannya, ternyata kita masih tidak bisa menghasilkan yang namanya benih. Oh, kita bisa kalau kita membuat sesuatu yang kelihatannya seperti benih. Bisa, ukurannya sama, warna sama, kandungan yang sama. Benih ciptaan manusia bisa kelihatan sama persis dan bisa menipu banyak orang. Tapi itu tidak akan bisa bertunas. Benih itu mati. Benih itu tidak bisa bertunas atau menghasilkan. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, sekalipun kita memiliki semua pengetahuan kita, manusia belum mampu mengerti mengapa benih melakukan apa yang dilakukannya. Benih melakukan apa yang dilakukannya cuma karena satu hal. Allah menciptakannya demikian. Katakan amin. Namun meskipun kita tidak mengerti semua detailnya, bagaimana benih itu melakukan apa yang dilakukannya, ya, hal itu tidak membuat, ya, kita berhenti mengambil benih dan menanamkannya di tanah. Betul ya? Kita telah belajar beberapa hal mengenai berapa lama yang diperlukan, ya. Kemudian untuk benih itu bertunas dan menghasilkan tuaian. Kita bisa pelajarin itu. Kita bisa belajar bahwa kita harus mencabut semua rumput liar. Kita juga sudah belajar tentang temperatur atau suhu, ya, dan seberapa banyak air yang diperlukan, ya, agar benih itu berbuah. Kita telah belajar tentang semua benih untuk mampu bekerja sama dengannya. Tapi kita masih belum bisa mengerti benih itu. Benih itu bekerja.
Setiap kita mendapatkan keuntungan dari benih-benih yang ditanamkan di seluruh dunia. Ketika kita makan roti, buah dan sayuran kita, tapi kita tetap masih nggak ngerti. Ya, kita masih tetap tidak mengerti tentang benih, tapi kita tetap mendapat keuntungan dari benih. Ini adalah penghiburan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak perlu mengerti semua hal tentang bagaimana cara kerja firman Tuhan. Kita tidak perlu mengerti mengapa hanya dengan berdiam diri bersama dengan Tuhan, mempelajari firman-Nya, mendengarkan Dia berbicara kepada kita, dan melakukan apa yang dilakukannya. Kenyataannya, ya, bahwa kita tidak bisa menjelaskannya dan tidak membuat kita jadi tidak bekerja sama dengan Tuhan dan tidak menuai keuntungan darinya. Artinya apa? Kita tidak perlu mengerti, ya, tentang bagaimana cara kerja firman Tuhan. Tapi dengan kita hanya perlu mengerti, kita hanya mempelajari firman-Nya, dan kita mendapatkan keuntungan dari firman Tuhan. Kita tidak harus menjadi seorang ilmuwan roket atau orang yang paling pintar di lingkungan kita. Kita tidak perlu mengerti segala hal untuk bisa membuat firman Allah bekerja dalam hidup kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Oleh hari ini, taburkan firman Allah dalam hati kita. Katakan amin. Mulai renungkan siang dan malam. Karena firman Allah itu akan bertunas, berakar, bersemi, dan bertumbuh dalam hidup kita. Katakan amin. Allah menaruh kehidupan dalam benih itu. Manusia tidak mampu membayangkan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Allah memperkatakan kehidupan ke dalam benih fisik. Dia juga memperkatakan kehidupan ke dalam benih rohani firman-Nya. Ya. Mari kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat yang sering sekali saya kutip. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapan. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Allah berisi kehidupan Tuhan di dalamnya. Jika kita mau mengambil firman-Nya, perkataannya, ya, dan menaruhnya dalam diri kita, maka kehidupan Allah akan mulai mengalir melalui kita. Katakan amin. Kita akan menemukan bahwa kesembuhan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, dan segala yang Yesus sediakan yang termuat dalam firman Allah, ya, itu akan jadi kita temukan, kita dapatkan. Alkitab tidak seperti kitab lainnya. Alkitab itu berbeda. Alkitab itu hidup. Ya. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Allah itu berbeda dengan bacaan lainnya. Bahkan buku mengenai Alkitab, firman Allah itu berbeda. Firman Allah itu berbeda karena ada kehidupan di dalamnya. Jika kita mengambilnya, firman itu akan memberikan kita kehidupan di mana ada kematian. Firman Allah akan memberikan terang di mana ada kegelapan. Sesimpel itu saja. Bapak Ibu Saudaraku, dalam terang kebenaran ini, kita tidak pernah tahu, kita tidak tahu mengapa orang-orang tidak menghabiskan waktu mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Saya nggak tahu kenapa kita menghabiskan begitu banyaknya waktu kita untuk sibuk dengan hal-hal lain. Satu-satunya penjelasan yang bisa kita pikirkan adalah bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar percaya. Kita benar-benar tidak percaya akan kuasa dan otoritas yang ada dalam firman Allah. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan menyadari bahwa hal yang terpenting yang bisa kita lakukan adalah mulai ambil firman Allah dan tanamkan dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan firman-Nya seperti benih fisik. Benih itu menghasilkan buahnya sendiri. Namun firman Allah tidak akan bekerja sampai firman itu ditanamkan dalam hati kita.
sama seperti benih yang tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak ditanamkan di dalam tanah. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku bisa menangkap hal ini. Mereka telah menanamkan benih dalam piramid yang telah tergeletak di sana selama 4.000 tahun. Mereka terbengkalai, tidak pernah bertunas karena mereka tidak di dalam tanah. Tapi begitu mereka ditanam dengan temperatur yang benar, nutrisi dan air, maka mereka mulai bertunas dan menghasilkan tumbuhan. Dan tiba-tiba saja ada kehidupan muncul. Inilah miracle, inilah mujizat, inilah keajaiban. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, firman Tuhan sudah dicatat selama ribuan tahun. Kalau kita mau mengambilnya dan menanamnya dalam hati kita, maka firman itu akan mulai menghasilkan. Katakan amin. Tapi benih itu harus ada di dalam tanah. Artinya apa? Firman Allah harus berada benar-benar dalam hati kita. Agar apa? Agar dia mulai melepaskan kehidupan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya membacanya dengan mata kita dan mengambil kebenaran kecil dalam otak kita. Ya, kita harus menaruhnya, menaruh firman itu dalam diri kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu benar-benar berakar dalam diri kita. Itulah saatnya di mana firman akan menghasilkan secara supranatural. Katakan amin. Dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang pria yang mengambil benih dan menaruhnya di tanah. Kemudian dia tertidur dan bangun selama berhari-hari. Hal ini mengindikasikan waktu. Artinya apa? Kita harus melatih ketekunan kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 ini tentang proses pertumbuhan. Ya, yang pertama, bertindak dalam iman. Ya. Mari kita buka dalam Markus 4 ayat 27. Saya bacakan lagi. Kita harus bertindak dalam iman. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah ini, jika kita menaruh sebuah benih dalam tanah dan kemudian keluar dan menggalinya setiap hari untuk melihat apakah telah terjadi sesuatu, ya, maka kita akan bunuh benih itu. Betul ya? Kalau kita keluar, kita tanam benih dalam tanah, ya, kemudian kita keluar, kita gali, oh udah belum tumbuh, ya, nanti kita tanam lagi, kita tuang lagi, pasti benih itu akan mati, ya, kita akan bunuh. Benih itu harus ditinggalkan di dalam tanah sementara waktu. Jadi dibiarkan dulu, dia ada dalam tanah. Ini yang namanya harus ada iman. Para petani mungkin tidak menggunakan terminologi ini, tapi itu benar. Orang yang menanam benih harus percaya bahwa benih itu akan bertunas, bahwa benih itu akan berakar dan menghasilkan. Kita tugasnya hanya harus meninggalkan benih itu di sana dengan iman. Selang beberapa waktu, dia akan menghasilkan. Hal ini sama dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kita tidak bisa mengambil suatu janji, menanamnya dan berharap untuk menuai tuaian langsung. Kita tidak bisa hanya mendengar bahwa kita akan disembuhkan. Oleh karena bilur-bilurnya saya disembuhkan. Saya katakan dalam nama Yesus. Dan kemudian jika kita tidak disembuhkan dalam waktu 10 menit, maka kita akan gali benih itu lagi dengan mengatakan, ya gak terjadi apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Dan kemudian di hari berikutnya kita kembali lagi dan melakukan lagi. Oleh bilur-bilurnya Tuhan, ya aku disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kemudian kita kembali melakukan lagi. Jadi apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku? Ketika kita berdoa, oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Yang paling penting adalah firman itu. Ya, kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya baca. Oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Ya. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika kita klaim janji ini,
ya, bahwa kita akan sembuh oleh bilur-bilur Yesus, ya, maka kita harus yang namanya kita harus bertindak dalam iman. Dan firman Allah itu harus ada tinggal dalam hati kita. Gak bisa kalau kita tidak tinggal dalam hati kita. Kita harus datang ke tempat di mana firman itu menjadi bagian dari kita. Itu bukanlah sesuatu yang kita pelajari sebentar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kemudian kita keluar, ya, hidup dengan hal yang bertentangan dengannya. No. Saya tidak menentang saat teduh dan waktu berdoa, karena setiap hari saya punya waktu untuk saat teduh. Tapi kita perlu untuk fokus pada Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Ini yang penting. Ini yang dinamakan tinggal. Tidak ada gunanya bagi kita menghabiskan waktu 10 menit untuk saat teduh, menjadi manis dan baik mendengarkan Allah, tapi kemudian begitu saat teduh selesai, kita menjadi seorang piranha. Ya, di sisa hari kita. Kita menjadi orang yang sadis, kita menjadi orang pemarah, ya, kita menjadi kejam dalam hubungan kita, dalam bisnis kita, seperti layaknya orang lain di dunia. Atau kita mungkin telah menanam firman Tuhan dalam diri kita, tapi kita menggali firman itu kembali. Jadi firman itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa bekerja dalam diri kita. Firman itu tidak tinggal dalam diri kita. Karena itu kita tidak akan melihatnya berproduksi. Artinya apa? Diperlukan lebih dari itu. Kita tidak bisa hanya memikirkan firman Allah selama saat teduh kita dan mengharapkan adanya perubahan secepat kilat pada tingkah laku kita hari itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ambil kebenaran mengenai ini. Misalnya gini, bagaimana kita mengasihi orang-orang? Ya, saudara bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Bagaimana kita bisa memberikan pipi kita, ya, kepada orang yang nampar kita di Matius 5 ayat 39. Gimana kita bisa memikirkan orang lain lebih lagi daripada diri kita sendiri di Filipi 4 ayat 2, Filipi 2 ayat 3. Bagaimana kita bisa meninggalkan benih itu dalam hati kita selama beberapa saat? Kalau kita mengetahui tadi ada ayat-ayat firman Tuhan, ya, tadi misalnya tentang mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Kita taruh itu dalam hati kita. Taruh dalam hati kita, kita tanam dalam hati kita. Kemudian kapanpun seseorang nyenggol kita dengan cara yang salah, maka kita perlu bertindak dalam iman, saudaraku. Dan biarkan firman Tuhan terus mempengaruhi hidup kita. Kita harus tinggal dalam firman, agar firman itu melepaskan kuasanya. Karena ketika kita punya pegangan firman itu dalam diri kita, jadi ketika ini terjadi, kita beriman bahwa kita bisa mengasihi orang. Itu salah satu contohnya. Namun banyak orang, ya Bapak Ibu Saudaraku, dia mencoba ke gereja, mencoba berdoa, mencoba segala hal lain selain mengambil firman Tuhan dan merenungkannya. Mereka bertanya-tanya, kenapa mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan? Kebenaran sederhana ini sangat sederhana, ya. Kebenaran ini sangat sederhana untuk dimengerti. Kita ambil firman Tuhan, taruh dalam hati kita, tinggalkan di sana, renungkan, dan dia akan menghasilkan. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perumpamaan ini, proses pertumbuhan tidak ada jalan pintas. Markus 4 ayat 28 katakan gini, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi gimana? Ketika tadi diperlukan tindakan iman, bertindak dalam iman, ya, kita ambil firman Tuhan, taruh dalam hati kita, kita tinggalkan dalam hati kita, kita renungkan, maka dia akan menghasilkan. Tapi diperlukan waktu bagi firman Allah untuk bekerja. Dan ketika firman Allah itu mulai bekerja, kita mungkin tidak akan mendapatkan manifestasi penuh pada awalnya. Kenapa? Karena ada proses. Pertama, ya dikatakan tadi ya di dalam Markus 4 ayat 28. Ya, ada proses. Pertama tangkainya dulu, kemudian bulirnya. Setelah itu baru penuhlah bulirnya itu. Dengan kata lain, tidak ada jalan pintas dalam proses pertumbuhan. Semuanya melewati proses. Seperti ketika kita menanamkan sebuah benih dalam tanah. Benih itu tidak hanya tinggal dalam tanah selama 1 minggu atau 1 bulan dan kemudian boom, dengan instan jadi satu pohon yang dewasa. Enggak. Ada periode pertumbuhan.
Pertama, kita lihat sebuah tunas yang kecil yang keluar dari tanah, kemudian dia mulai bertumbuh dan berkembang. Kita mengenali bahwa ini adalah cara kerja di dalam alam fisik. Tidak ada jalan pintas. Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin tidak menyukai kebenaran ini. Karena kita biasanya hanya ingin langsung berhasil. Kita ingin melewatkan semua langkah-langkah, ya, langkah-langkah itu dengan cepat dan langsung menjadi dewasa. Kita bisa menginginkan semua yang kita inginkan. Kita bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan, ya. Kita bahkan bisa membuat ribuan orang sepakat dengan doa, ya, dengan kita di dalam doa. Tapi itu tidak berarti kita bisa mengelak yang namanya proses. Proses pertumbuhan selalu ada. Tangkai, bulir yang penuh. Itu cara kerja kerajaan Tuhan. Itu cara kerja kerajaan Allah. Tidak ada jalan pintas. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Secara pribadi, saya yakin bahwa titik di mana kita membawa diri kita masuk ke dalam pencarian akan Allah, kita mungkin bisa mempercepat prosesnya sedikit. Tapi tetap masih ada langkah-langkah, ada tahapan dan pertumbuhan. Ya, kita bisa mungkin mempercepatnya ke suatu level, tapi kita tidak bisa menghentikan proses. Dari A, contoh ya, dari A, kalau yang namanya proses dari A, kemudian B, kemudian C. Dari A dan B, A ke B dan C, kita harus lewati A, B, C ini. Tapi dari A ke B, mungkin akan lebih singkat. Mungkin ada satu titik, kita bisa seperti itu. Atau B dan C, mungkin kita lebih singkat. Jadi dari sisi waktu, ini akan dipersingkat. Itu masih bisa. Tapi kita tidak bisa melewati proses dan tahapannya. Kita tidak akan bisa pergi di tempat di mana kita tidak pernah melihat firman Allah bekerja dalam hidup kita. Ke tempat di mana kita melihat pelipat gandaan ratusan kali lipat. Pasti akan ada tangkai pertama, kemudian bulirnya dan bulir yang penuh. Kita harus menyadari bahwa benih, waktu, dan tuaian adalah bagian dari proses. Mencapai tuaian memerlukan waktu. Dan waktu itu adalah teman kita, bukan musuh kita. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Tuhan telah menciptakan firman-Nya seperti benih fisik. Benih itu menghasilkan buahnya sendiri. Namun, firman Tuhan tidak akan bekerja sampai firman itu ditanamkan dalam hati kita. Sama seperti benih yang tidak akan menghasilkan jika tidak ditanamkan dalam tanah. Kita belajar bahwa ada proses dalam pertumbuhan. Oleh karenanya kita harus bertindak dalam iman dan memahami bahwa yang namanya proses tidak ada jalan pintas. Sekali lagi, tanamkan firman itu dalam tanah hati kita dan kita pasti akan menghasilkan. Kita pasti akan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kalau kami mengharapkan mujizat, kalau kami mengharapkan pertolongan, kami mengharapkan pertumbuhan, kami mengharapkan firman-Mu bekerja secara supranatural dalam hidup kami. Kami mengharapkan firman-Mu menghasilkan, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau Engkau ingatkan kami bahwa firman itu harus ditanamkan dalam hati kami. Sama seperti benih itu masuk dan ditanamkan dalam tanah. Dan kemudian Tuhan, kami boleh beriman, bertindak dalam iman, bahwa firman itu akan bertumbuh dalam hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, tidak ada jalan pintas. Artinya, semuanya ada proses. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan dan kita yang percaya bahwa kita telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Cintai Tuhan.
berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.